Halo semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Berjumpa lagi di belajar online matematika. Di kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah garis singgung lingkaran. Di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang lingkaran ya. Dan di kesempatan ini yang kita bahas adalah garis singgung lingkaran. Berikut adalah penjelasannya. Garis singgung lingkaran, kita gambar lingkarannya. Titik O adalah titik pusat. Nah, di sini OA adalah jari-jari lingkaran. Nah, dan AB adalah garis singgung lingkaran. Nah, perlu dipahami bahwa garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini adalah 90 derajat ya. Oke, ini perlu dipahami. Garis singgung selalu tegak lurus atau membentuk 90 derajat. Nah, jadi kalau kita perhatikan titik A, O, B, nah membentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya adalah di titik A. Jadi kalau kita gambarkan lagi, seperti ini dia ya. A, O, B. Dan bagaimana caranya untuk mencari panjang AB atau panjang garis singgung? Nah, dari sini boleh kita gunakan dengan rumus Pythagoras. Oke, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau lupa, boleh diklik di deskripsi agar lebih paham bagaimana cara mencari teorema Pythagoras. Nah, rumus teorema Pythagoras adalah untuk mencari AB atau garis singgung, sini dia, AB kuadrat sama dengan sisi miring atau OB kuadrat dikurang sisi yang lain atau OA kuadrat. Boleh kita ubah atau yang kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi AB adalah akar dari OB kuadrat dikurang ABA OB kuadrat dikurang OA kuadrat ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ini ada dua lingkaran ya. Inilah titik-titiknya, titik A, B, M, N, dan M itu adalah titik pusat dengan jari-jari adalah R. Kemudian N adalah titik pusat dengan jari-jari R kecil. Nah, bagaimana cara mencari panjang garis singgung? Ini harus kita tahu ya bahwa ini adalah sudut 90 derajat atau tegak lurus, dan ini juga tegak lurus. Kita buat tandanya. Oke, ini dia. Nah, bagaimana cara mencari panjang garis singgung? Nah, kita gunakan dulu garis pembantu. Ini garis pembantu. Nah, dengan keterangan bahwa panjang ini sama dengan panjang ini. Oke, di sini, ke sini. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas dengan satu lingkaran ya. Di sini, titik sini ya. Oke, berarti kita cari panjang ini ke sini. Kita peroleh panjang ini adalah selisih dari jari-jari besar dan jari-jari kecil. Oke, dari sini kita boleh mencari panjang garis singgungnya adalah AB, ditambah AB sama dengan jarak titik pusat atau MN kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil buka kurung tutup kurung dikuadratkan. Atau kalau dalam bentuk akar, AB sama dengan akar dari MN kuadrat dikurang buka kurung R dikurang R kecil dikuadratkan. Sebagai contoh biar lebih paham, perhatikan gambar ini. Sini titiknya. Oke, jari-jari dari lingkaran besar atau lingkaran S adalah 10
dan jari-jari lingkaran T atau lingkaran kecil adalah 3 dan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25. Dan pertanyaannya adalah panjang garis singgung atau panjang PQ. Oke, berarti panjang PQ adalah sesuai dengan rumus ini. Boleh kita lanjutkan bahwa PQ sama dengan akar dari jarak titik pusat ST kuadrat dikurang R besar kurang R kecil buka kurung tutup kurung dikuadratkan. Oke, ST itu sama dengan 25 dan R besar adalah 10, R kecil adalah 3. Oke, kemudian 25 pangkat 2 atau 25 kali 25 sama dengan 625. Nah, kemudian ini kita kurangkan dulu. 10 dikurang 3 hasilnya 7. 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, hasil pengurangan dari 625 kurang 49 adalah 576. Maka akar dari 576 adalah 24. Jadi panjang dari PQ ya sama dengan 24 cm atau panjang garis singgungnya adalah 24 cm. Agar lebih paham lagi, kita akan membahas dua soal. Soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Oke, di sini kita perhatikan bahwa garis singgungnya diketahui ya, garis singgung diketahui 15. Nah, kemudian jarak dari OB atau BO sama dengan 17 cm. Yang ditanya adalah jari-jari atau OA. Nah, untuk mencari jari-jarinya adalah OA kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang AB kuadrat. OB itu adalah sisi miring ya, kalau kita perhatikan di rumus Pythagoras. Oke. Nah, OB di sini sudah diketahui dan AB juga sudah diketahui. Maka kita ubah dulu ya dalam bentuk akar biar lebih paham agar mudah kita kerjakan. OB sama dengan 17 kuadrat atau 17 kali 17. AB sama dengan 15 kuadrat. Maka akarnya adalah 17 kuadrat sama dengan 289. Kemudian 15 pangkat 2 sama dengan 225. Kalau kita kurangkan, hasilnya adalah akar dari 64. Hasil akar dari 64 sama dengan 8 cm. Maka jari-jari OA sama dengan 8 cm. Selanjutnya soal yang nomor 2 adalah kita mencari panjang garis singgung MN. Ya, panjang garis singgung MN. Oke, tadi sudah kita bahas ya, langsung saja kita bahas soal ini. Oke, ini MN sama dengan akar dari jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut itu adalah PT kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Semuanya sudah diketahui, tinggal kita ganti angkanya. Panjang PT sama dengan 17 kuadrat dikurang R sama dengan 13, R besar ya. Kemudian R kecil sama dengan 5. Selanjutnya 17 pangkat 2 sama dengan 289. Nah, ini kita kurangkan dulu ya. Kita kurangkan 13 dikurang 5 sama dengan 8. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Selanjutnya kita kurangkan. Maka MN sama dengan akar dari 225. Akar 225 sama dengan 15 cm. Maka panjang garis singgung MN adalah 15 cm. Sebagai tugas belajar di rumah, di sini ada dua soal. Soal pertama adalah, ini perhatikan gambar, yang ditanya adalah panjang PQ
Kemudian atau garis singgung ya, sini garis singgung. Kemudian soal nomor 2 adalah perhatikan gambar. Berdasarkan gambar di atas, jika jari-jari T 4 atau lingkaran kecil ya, kemudian jari-jari P lingkaran besar sama dengan 12 cm, dan panjang MN atau garis singgung 15 cm, maka panjang PT adalah atau jarak titik pusat. Oke, silakan dikerjakan. Karena ini masih bagian pertama ya, akan ada lagi materi tentang garis singgung lingkaran. Agar lebih paham nanti materi yang kita bahas selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan sambil latihan dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Yeah, yeah.